Masih ingat dengan organisasi Samkahui? Siapa pendirinya? Organisasi ini sangat penting dalam sejarah kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tokoh-tokoh yang berperan penting dalam penyiaran agama Buddha dari kalangan Babajita. Dan sekarang kita akan membahas siapa saja tokoh penting dalam penyiaran agama Buddha yang berasal dari kalangan umat rumah tangga atau garawasa. Hal ini penting untuk kita pelajari, supaya kita dapat berterima kasih dan juga meneladan semangat perjuangan para tokoh tersebut, sehingga kita dapat terinspirasi melakukan hal-hal baik untuk perkembangan agama Buddha di Indonesia dan bahkan dunia. Sudah siap untuk belajar? Mari kita semangat memulai pembelajaran ini. Semangat 45, Namo Buddhaya. Pada tanggal 22 Mei 1953, pertama kalinya Hari Raya Waisak yaitu 2497 Buddhist Era dirayakan di Candi Borobudur, menjadikan umat Buddha kembali bersemangat dan tidak takut lagi menyatakan diri sebagai umat Buddha. Masih ingat dengan Samkahui yang dipelopori oleh Kwe Tek Hoi? Pada zaman penjajahan Belanda, organisasi ini sangat berjasa dalam menyebarkan kembali ajaran Buddha. Namun kemudian terhenti pada masa penjajahan Jepang. Nah, setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, barulah terjadi pergerakan kembali organisasi ini. Tepatnya pada tahun 1952, organisasi Samkahui digiatkan kembali bergabung dengan Tian Li Hui yang dipimpin oleh mendiang Ong Tiao Biao. Beliau ini kemudian menjadi seorang biku dengan nama Jinaputa. Dan juga gabungan Kong Kau Hui Indonesia, disingkat Gapaksi. Wetek Hoe dan teman-teman merupakan contoh figur pejuang Dharma melalui organisasi sosial kemasyarakatan. Perkembangan agama Buddha bukan hanya peran dari para biku, biksu atau bikuni, biksuni, pandita, guru agama, penceramah, pengurus organisasi, pengurus wihara, atau rohaniwan Buddha, tetapi juga perkembangan agama Buddha ini terletak di tangan kita semua. Kita sebagai pelajar yang beragama Buddha adalah masa depan agama Buddha. Karena sebenarnya kita adalah bagian dari pahlawan dan pejuang Dhamma itu sendiri. Namun semua perjuangan itu akan menjadi sulit jika kita tidak ada dukungan dari pemerintah. Pemerintah mendukung perkembangan agama Buddha di Indonesia dengan dibentuknya Departemen Agama yang sekarang dikenal sebagai Kementerian Agama. Namun tidak dengan serta-merta disertai dengan tersedianya unit pelayanan bagi pemeluk agama non-muslim termasuk Buddha di dalam strukturnya. Harapan umat Buddha agar di Departemen Agama Republik Indonesia dapat memiliki Direktorat Jenderal sendiri sudah dimulai sejak diselenggarakannya Kongres pertama umat Buddha di Indonesia pada tahun 1979 di Yogyakarta. Berbagai upaya dilakukan oleh umat Buddha untuk mewujudkan harapan itu, hingga akhirnya pada tahun 2006 harapan tersebut terwujud dengan terbentuknya Satuan Kerja yang melayani masyarakat Buddha dengan nama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Patut dicatat dalam sejarah terbentuknya Direktorat Jenderal Bimas Buddha di Departemen Agama RI atas peranan seorang tokoh Buddhis yaitu Dr. Andes Oka Diputra yang memiliki nama lengkap I Gusti Ngorah Oka Diputra. Beliau dilahirkan di Jembrana, Bali pada 17 Agustus 1934 dan memiliki nama Buddhis Dharmeswara. Dr. Andes Oka Diputra dilantik menjadi Direktur Urusan Agama Buddha pada tanggal 16 Desember 1980 oleh Menteri Agama Haji Alamsyah Ratu Prawira Negara. Pengambilan sumpah jabatan didampingi oleh Yang Mulia Asin Jenara kita dan dihadiri oleh tokoh-tokoh umat Buddha seperti Biku Giri Rakito, Kolonel Sumantri, Seno Sunoto, Karuna Atmaja, dan lain-lain. Beliau berjasa dalam menginisiasi pembabaran Dharma melalui media elektronik seperti Mimbar Agama Buddha di RRI dan juga di TVRI. Selain itu, beliau juga pendiri dari Sekolah Pendidikan Guru Agama Buddha
atau PGA. Di bidang pendidikan tinggi, Bapak Dr. Andes Okadiputra juga membidani lahirnya beberapa perguruan tinggi agama Buddha. Bidang pembangunan sarana dan prasarana juga sangat menakjubkan, dengan banyaknya diresmikan wihara-wihara di seluruh pelosok tanah air. Setelah Bapak Dr. Andes Okadiputra menjabat Direktur Urusan Agama Buddha kurang lebih selama 11 tahun, kemudian beliau digantikan oleh Letkol Polisi Dr. Andes Budi Setiawan, seorang perwira polisi aktif yang mendapatkan tugas kekaryaan. Beliau menjabat sebagai Direktur Urusan Agama Buddha mulai tahun 1991 sampai 1999. Selama 8 tahun, Bapak Dr. Andes Budi Setiawan menjabat sebagai Direktur Urusan Agama Buddha. Beliau telah memberikan semangat baru dan menerapkan kepemimpinan yang memiliki disiplin tinggi bagi karyawannya. Sesanti beliau dalam kepemimpinan adalah kudu bisa sung tulodo, yang berarti harus bisa menjadi suri teladan. Hal ini merupakan komitmen beliau dan sangat beliau terapkan. Selama menjadi Direktur Urusan Agama Buddha, beliau menjadi contoh yang sangat baik, bukan saja di kalangan Direktorat Urusan Agama Buddha, tetapi lebih dari itu, di jajaran Departemen Agama khususnya. Pada tahun 1999, Bapak Dr. Andes Budi Setiawan MSc ditarik kembali ke kesatuannya di jajaran Kepolisian Republik Indonesia dan ditugaskan sebagai Wakapolda Kalimantan Timur. Kemudian menjabat sebagai Kadis Komlek di Mabes Polri. Selanjutnya menduduki jabatan sebagai Kapolda Bali serta terakhir sebagai Kases Pimpol di Lembang, Bandung. Pengganti beliau sebagai Direktur Urusan Agama Buddha adalah Bapak Cornelis Wawor MA. Bapak Cornelis Wawor MA sudah sangat dikenal di kalangan agama Buddha karena beliau adalah mantan seorang biku yang juga banyak mengisi sejarah perkembangan agama Buddha di Nusantara. Beliau pernah menjadi seorang biku dari tahun 1972 sampai 1980 dengan nama Biku Aga Baluk. Tanggal 26 Agustus 1999 sebagai pejabat pengganti sementara atau PGS, Direktur Urusan Agama Buddha, setelah selama 6 bulan sebagai PGS Direktur Urusan Agama Buddha. Kemudian pada tanggal 16 Juni 1999, beliau dilantik menjadi Direktur Urusan Agama Buddha. Karya nyata Bapak Cornelis Wawor, khususnya di bidang penerangan Dharma, sangatlah banyak. Beliau di samping sebagai penulis buku-buku agama Buddha, juga dikenal sebagai penceramah Dharma atau Dharma Duta yang pandai dan cerdas. Selain itu, keberhasilan perjuangan umat Buddha untuk memiliki Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha di Departemen Agama RI juga terwujud di era kepemimpinan Bapak Cornelis Wawor MA sebagai Direktur Urusan Agama Buddha. Nah, demikianlah perjuangan para tokoh perkembangan agama Buddha yang sangat patut diteladani oleh semua umat Buddha. Sebagai pelajar Buddhis, harus meneruskan perjuangan mereka. Berjanji akan menjadi pelajar Buddhis yang militan, yang kelak menjadi pemimpin handal dalam meneruskan jejak para pejuang Dharma, baik di organisasi sosial kemasyarakatan maupun di pemerintahan. Nah, apakah kalian sudah paham bagaimana cara merawat semangat dan nilai-nilai perjuangan yang telah diajarkan oleh para tokoh tadi? Mulailah dari diri sendiri. Tanamkan bahwa setiap diri kalian adalah pejuang Dharma yang selalu terbuka untuk mempelajari Dharma dari berbagai tradisi dan kemudian menyebarkannya melalui sikap keteladanan, menggunakan media sosial, dan melalui organisasi-organisasi Buddhis dengan semangat persatuan. Selalu bersemangat belajar, kerjakan tugas-tugas kalian di belajarbuddha.id dan Sabe Sata Bhavantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.